lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang enhancement strategies for transdermal drug delivery systems, current trends and applications. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dulu, saya Zahra, dan rekan-rekan saya Salwa, Sinta, Anggi, Putri, Isnaini, Ida, Silvana, dan Rosandea. Transdermal drug delivery system merupakan sistem penghantaran obat transdermal yang menggunakan kulit sebagai tempat pemberian obat. Obat yang diberikan diserap ke dalam sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah di kulit dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Teknologi ini telah digunakan untuk pengiriman berbagai jenis obat, baik senyawa hidrofil maupun hidrofobik. Transdermal delivery drug system ini memiliki keuntungan diantaranya tidak atau kurang invasif, mudah dalam aplikasi, menghindari metabolisme lintas pertama, terdapat dalam berbagai bentuk sediaan dan metode, dan dapat mengurangi frekuensi pemberian. Sedangkan kerugiannya adalah dapat menyebabkan iritasi kulit di tempat aplikasi, terbatasnya pada obat yang sesuai, dan kadar plasma dapat dicapai secara perlahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvana. Selanjutnya ada mekanisme. Secara umum, penyerapan obat dari kulit melalui stratum corneum atau SC dapat dibedakan menjadi dua jalur, yaitu transepidermal dan transpadegil. Pertama, di transepidermal itu ada dua rute, yaitu rute transseluler, yang kedua itu rute intraseluler. Yang kedua ada transpendagil, itu melalui folikel rambut dan juga melalui kelenjar keringat. Yang pertama ada transepidermal, yaitu luas permukaan stratum yang besar memungkinkan obat dari patch transdermal menyebar ke permukaan kulit dan meresap ke dalam sel atau transseluler atau ruang antar sel atau interseluler. Yang pertama ada rute transseluler, obat berdifusi melalui sel stratum selama proses absorpsi. Oleh karena itu, obat harus melewati membran yang terdiri dari lapisan ganda lipid. Rute ini sebagian besar diambil oleh obat hidrofobik karena sifat hidrofobik kompleks lipid dalam membran sel stratum. Yang kedua, ada rute interseluler, di mana obat harus berdifusi melalui matriks lipid dari ruang interseluler dari keratinosit yang berada di stratum corneum. Senyawa hidrofilik atau molekul kecil diangkut melalui rute ini untuk mencapai kapiler vaskular di dermis. Rute interseluler adalah jalur dominan untuk absorpsi obat dan terutama bergantung pada keseimbangan spesifik molekul obat agar cukup larut dalam lemak dan air. Selanjutnya ada transpendagil. Rute ini didefinisikan sebagai pengiriman obat melalui folikel rambut atau kelenjar keringat kulit. Rute ini diperlukan untuk transportasi senyawa polar atau terionisasi dan berguna untuk transportasi makromolekul besar yang memiliki masalah melewati sel-sel epidermis karena ukuran molekul dan sifat partisi yang berbeda. Namun demikian, penggunaan jalur ini agak terbatas karena penyerapan yang lebih kecil 0,1% dari total area kulit dibandingkan dengan yang tersedia untuk rute transepidermal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan obat ke dalam kulit. Yang pertama, fisiologi kulit. Misalnya, ketebalan stratum dan jumlah lipid di bagian yang berbeda dari lapisan kulit, di mana patch transdermal diterapkan mungkin mempengaruhi kecepatan absorpsi obat ke dalam kulit. Kemudian suhu. Suhu tubuh mempengaruhi vasodilatasi kapiler kulit dan aliran darah, menghasilkan tingkat penyerapan yang lebih tinggi. Kemudian, jumlah permeasi obat yang lebih tinggi dapat dicapai dengan menggunakan sistem oklusif untuk menghidrasi kulit secara berlebihan.
Kemudian, penyerapan obat yang optimal dapat dicapai bila ukuran molekul obat senyawa kurang dari 600 Da. Stratum terdiri dari lipid nonpolar dan netral protein keratin. Obat harus memiliki kelarutan yang cukup baik dalam air maupun minyak untuk diserap ke dalam kulit. Dengan kata lain, koefisien partisi log atau log P dari obat harus dalam kisaran 1-3. Kemudian dalam hal faktor kimia, derajat ionisasi obat memiliki dampak yang signifikan pada penyerapannya melalui kulit. Misalnya, senyawa yang tidak terionisasi mungkin memiliki permeasi obat yang lebih besar jika dibandingkan dengan senyawa yang dapat terionisasi obat karena kesamaan hidrofobik dengan stratum. Kemudian titik leleh. Obat juga dapat mempengaruhi permeasinya ke dalam kulit. Ketika suatu obat memiliki titik leleh yang rendah, kelarutan dalam stratum lebih tinggi, berpotensi menghasilkan lebih banyak obat yang meresap ke dalam kulit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pendekatan metode untuk meningkatkan obat transdermal, Berry dan Merrill et al. Telah mengkategorikan pendekatan untuk meningkatkan pengiriman obat transdermal ke dalam 5 metode seperti drug phased interaction atau generasi pertama. Metode pertama yang dapat digunakan untuk meningkatkan penyerapan kulit adalah interaksi obat kendaraan secara spesifik. Metode ini dibagi menjadi 4 teknik yang berbeda, memiliki obat atau produk, pasangan ion, sistem eutektik, dan metode potensial kimia atau termodinamika. Metode ini merupakan generasi kedua, di mana strategi generasi kedua ditujukan untuk meningkatkan permeabilitas kulit dengan modifikasi stratum dan memberikan kekuatan pendorong tambahan ke seluruh kulit menggunakan metode yang menghindari kerusakan pada lapisan kulit yang lebih dalam. Lalu metode pasangan produk dan ion akan digunakan secara contoh interaksi obat atau kendaraan, pendekatan, teknik produk, melibatkan menghubungkan bagian tidak aktif untuk obat, menggunakan interaksi kovalen, jadi bahwa obat dimodifikasi atau obat induk. Lebih hidrofobik dan bentuk aktif, contohnya ada strafudin, naltrodex, bulpopin, morfin, indometasin, karbomat, dan haloperidol. Lalu metode selanjutnya untuk meningkatkan perembasan obat ke dalam kulit adalah pasangan ion. Metode ini cocok untuk obat terinisasi karena mereka tidak mudah diserap melalui atau di stratum. Menambahkan spesies ion yang berlawanan ke dalam formulasi obat akan menghasilkan senyawa berpasangan netral yang memiliki koefisien partisi ke stratum. Mengikuti aplikasi dari molekul pasangan ion, obat induk akan dilepaskan oleh eden, kemudian diserap ke dalam sirkulasi. Pelepasan obat disebabkan oleh partisi dan difusi pasangan ion melalui stratum. Sebelum disosiasi di epidermis yang layak, contohnya ada risedronat, bisoprolol, escitalopram, berparin, zaltoprofen, dan nikotin. Vesikel dan analog nanovesikel didefinisikan sebagai vesikel bilayar, pembentukan bola berukuran nano yang terdiri dari lipid atau analog lainnya, seperti surfaktan. Beberapa nanovesikel yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman transdermal termasuk liposom, etasol, transversom, niasom, dan fibsom. Nanovesikel ini diklarifikasi berdasarkan komponen utama yang digunakan dalam formulasi. Yang pertama, lipososom dapat digunakan untuk enkapsulasi obat hidrofobik dan hidrofobik. Ketika obat bersifat hidrofilik, obat tersebut akan terperangkap di inti atau interior vesikel liposom. Sebaliknya, molekul hidrofobik akan dienkapsulasi di tengah lapisan ganda lipid yang dibangun oleh ekor nonpolar fosfolipid.
Liposom akan diserap ke kulit dan menyatu dengan lipid belayar stratum yang mengakibatkan ketergantungan integritas lapisan luar. Oleh karena itu, lipid bertindak sebagai peningkat penetrasi kulit yang memfasilitasi pembesaran obat di dalam kulit. Yang kedua ada etasom. Komposisi utama etasom adalah fosfolipid dan alkohol sebanyak 20-45% seperti etanol atau isopropil alkohol. Yang ketiga ada transversom adalah liposom ultradeformasi yang ditemukan oleh Seth Damlum dan terdiri dari fosfolipid dan aktivator tepi atas sulfaktan rantai tunggal. Nanovesikel berbasis surfaktan yang disebut niosom juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengiriman transdermal. Yang keempat, niosom sebagai besar dibuat dengan surfaktan non-ionik rantai tunggal menggunakan metode hidrasi untuk membentuk struktur bilayar. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada stratum corneum modification. Modifikasi sifat stratum dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas obat ke dalam kulit, mengkategorikan hidrasi kulit, dan penggunaan bahan kimia tambahan sebagai metode untuk memodifikasi stratum. Hidrasi kulit adalah proses untuk meningkatkan kelembapan kulit dan kadar air, sehingga obat dapat lebih mudah meresap ke dalam stratum. Modifikasi stratum juga dapat dicapai dengan menggunakan penambahan permeasi kimia. Penambahan kimia berfungsi dengan mengganggu lapisan ganda lipid stratum, berinteraksi dengan protein atau memodifikasi koefisien partisi dari obat-obatan. Bahan kimia ini harus inert, tidak beracun, tidak alergi, tidak mengiritasi, lebih disukai, menimbulkan cepat efek, diterima secara estetik, dan yang terpenting penghalang kulit fungsi harus dipulih dengan cepat setelah bahan kimia telah dihapus. Contoh dari sulfoksida, dimetil sulfoksida. Next. Lalu selanjutnya ada metode energi driven, metode yang digerakkan oleh energi atau bantuan listrik dari pengiriman transdermal menggunakan perangkat listrik untuk meningkatkan penyerapan obat ke dalam kulit. Metode berbasis energi dibagi menjadi dua generasi. Generasi kedua, metode yang dibantu secara elektrik adalah iontophoresis dan USG non-kavitasional, sedangkan generasi ketiga adalah elektroforasi, sonoforesis, dan ablasi termal. Mengklasifikasikan iontophoresis sebagai generasi kedua karena teknologi ini tidak memberikan dampak besar pada stratum, seperti pembuatan saluran mikro atau stratum penghapusan, seperti yang ditemukan dalam elektroforasi dan microsioning masing-masing. Sebaliknya, peningkatan generasi ketiga teknologi membutuhkan gangguan stratum yang lebih kuat, karena target utama dalam metode ini adalah mengganggu atau menghapus stratum tanpa menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit yang lebih dalam. Lalu selanjutnya ada stratum corneum biphase, teknologi biphase kulit yang termasuk dalam peningkatan generasi kedua, teknologi pengiriman transfolikular. Transfolikular pengiriman mengacu pada pengiriman obat melalui folikel rambut sebagai rute penyerapan utama. Sebagai yang telah dijelaskan sebelumnya, namun rute ini dibatasi oleh area folikel rambut kulit yang hanya 0,1% dari luas kulit. Lalu penghapusan pita, pemotongan mikro, dan jarum mikro adalah contoh metode biphase kulit generasi ketiga. Permadani adalah teknik untuk menghilang lapisan stratum superficial dengan menerapkan pita perekat pada permukaan kulit untuk beberapa kali. Dengan menghapus lapisan stratum, pembesaran obat ke dalam kulit dapat ditingkatkan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya ada microneedles. Microneedles atau MNS adalah jarum berukuran mikron
pada benda padat penyangga dengan ketinggian jarum berkisar antara 25 dan 2000 mikron. Jarum ini dapat menembus stratum korneum dan membuat mikrokonduit. Setelah penyisipan ke dalam kulit, next. Macam-macam microneedles. Ada solid microneedles atau jarum mikropadat, coated microneedles, jarum mikro berlapis, hollow microneedles, jarum mikroberongga, dissolving microneedles, jarum mikro dilarutkan, dan hydrogel forming microneedles. Hidrogel pembentuk jarum mikro. Next. Next. Yang pertama ada solid microneedles atau jarum mikropadat. Microneedles padat menggunakan mikrokonduit dibuat di kulit oleh microneedles sebagai saluran penyerapan obat. Setelah penyisipan, microneedles dihapus dan patch transdermal diterapkan ke mikrokonduit. Kemudian obat dilepaskan melalui difusi pasif dari formulasi obat dan meresap melalui saluran mikro ke dalam kulit. Microneedles padat diproduksi menggunakan berbagai jenis bahan, termasuk logam, keramik, dan polimer. Next. Di sini ada beberapa contoh dari microneedle solid. Yang pertama itu dibuat menggunakan silikon, yang kedua dibuat menggunakan tungsten, yang ketiga dibuat menggunakan kalsium sulfat dihidrat, yang keempat dibuat menggunakan asam polilaktat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya coated microneedles, yaitu jarum mikro berlapis. Microneedles dengan formulasi obat, baik larutan obat atau lapisan dispersi, untuk menyiapkan pelapis obat dicampurkan dengan bahan pengental dan surfaktan untuk memastikan obat menempel pada ujung microneedles sebelum dimasukkan ke dalam kulit. Setelah penyisipan microneedles ke dalam kulit, lapisan obat disimpan dan larut saat kontak dengan cairan interstisial. Microneedles dapat dibuat dari logam atau polimer karena teknologi dasar memerlukan produksi microneedles padat. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh dari coated microneedles dengan pelapis obat yang berbeda. Yang A itu desmopressin dan yang B itu DNA. Selanjutnya, untuk hollow microneedles-nya yaitu jarum mikro berongga adalah microneedles berongga ditunjuk untuk menghantarkan obat secara terus-menerus melalui lubang jarum ke dalam kulit. Dalam microneedles berongga, obat formulasi yaitu larutan dan dispersi dimuat di interior microneedles, kemudian obat disuntikan dan ditransfer ke kulit setelah penyisipan microneedles. Kemudian microneedles berongga bisa diproduksi menggunakan logam, silikon, kaca, atau polimer. Selanjutnya, ini contoh dari hollow microneedles yang terbuat dari kaca dan silikon. Baik, selanjutnya itu ada dissolving microneedles atau jarum yang dilarutkan. Jadi dissolving microneedle itu mewakili bagian yang berbeda dari microneedle teknologi. Setelah penyisipan, jarum itu larut dalam kulit dan obat dilepaskan secara bertahap dari microneedle matrix. Untuk membuat larutan microneedle, obat-obatan itu dicampur dengan polimer larut dan berkompatibel.
Dengan demikian laju pelepasan obat terutama dipengaruhi oleh polimer, komposisi, dan matriks mikroneedle. Kemudian selanjutnya itu ada masih dissolving microneedles ini telah diproduksi menggunakan berbagai polimer yang berbeda kayak karboksi metil selulosa, polivinyl alkohol, polivinyl pilolidon, asam hyaluronat, pulolan, kemudian copolymer metil vinyl ether sama asam maleat. Selanjutnya ada gambarnya. Ini contoh dari micrograde dissolving microneedle yang dibuat dari yang pertama itu ada yang A itu ada polivinyl polidon, yang B itu polivinyl pilolidon, yang C itu ada pululon. Next. Kemudian ada hydrogel foaming microneedle atau pembentuk jarum mikron. Ini jenis microneedle yang terbaru dikembangkan oleh pembentuk hydrogel microneedle, kemudian dicampurkan dengan polimer. Ini teknologi menggunakan reservoir yang mengandung obat yang kemudian terintegrasi dengan microneedle kosong pada aplikasi. Perbedaannya itu setelah dimasukkan ke dalam kulit, microneedle ini bisa menyerap sejumlah besar cairan interstitial dan membengkak di kulit. Kemudian reservoir ini mengandung obat lebih dan molekul obat berdifusi melalui saluran microneedle yang membengkak ke dalam kulit. Microneedle membentuk hidrogel. Pertama adalah dibuat dari campuran air yang mengandung jadi polimetil vinyl ether maleat anhidrat dan polietilena glikol. Nah, selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Ya udah, baik. Jadi ini ada gambarnya, gambar microneedle pembentuk hidrogel yang terbuat yang pertama itu dari polimetil vinyl ether maleat, terus yang terikat dengan polietil glikol, kemudian yang B ini ada polivinyl alkohol, ikatan silang gelatin, terus yang C itu ada hema cross linked AGDMA, dan yang D itu ada studi permeasi in vitro pembentuk hidrogel yang membengkak. Iya, jadi setelah itu di sini ada aplikasi prospektif dari jarum mikro, yaitu kemampuan microneedles menembus kulit dan menembus ke dalam epidermis yang layak memungkinkan obat ini untuk mengirimkan makromolekul termasuk vaksin ke dalam kulit. Ada banyak sel kekebalan di kulit seperti sel Langerhans, sel T, makrofag, limfosit, mast cell, dan sel dendritik. Next. Karena platform pengiriman ini dapat diproduksi menggunakan berbagai bahan, para ilmuwan saat ini tertarik untuk mengembangkan microneedles untuk beberapa tujuan seperti pengiriman corona vaksin virus 2019, pengobatan jangka panjang untuk human immunodeficiency virus atau HIV, dan kontrasepsi produk dan untuk tujuan diagnostik. Next. Jadi kesimpulannya adalah sistem pengiriman transdermal telah dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan oral atau bentuk sediaan injeksi. Ada banyak peningkatan strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transdermal sistem pengiriman. Penghantaran obat transdermal pasif teknologi telah digunakan di sebagian besar produk yang dipasarkan. Namun demikian, sistem pengiriman ini terbatas pada MW kecil dan obat hidrofobik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.